Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan apapun. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pernahkah kita merenungkan mengapa saya diciptakan? Mengapa kita diciptakan? Tentu memerlukan jawaban. Ya. Mengapa Tuhan menciptakan kita? Mengapa saya diciptakan Tuhan? Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan menciptakan saya atau Tuhan menciptakan kita untuk mencerminkan gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan Tuhan untuk mencerminkan gambar Allah dan rupa Allah. Dengan kata lain bahwa karakter Allah harus melekat pada diri kita. Tentu ini dapat kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Lalu berikutnya yang perlu kita ketahui, mengapa saya diciptakan atau mengapa kita diciptakan. Yang kedua adalah Tuhan menciptakan saya atau Tuhan menciptakan kita untuk berkuasa atas ciptaannya. Ini bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 juga. Yaitu Tuhan menciptakan kita atau Tuhan menciptakan saya untuk berkuasa dan memelihara ciptaan Tuhan yang Tuhan sudah ciptakan. Baik tumbuh-tumbuhan, binatang, dan ciptaan lain. Kita harus memeliharanya. Lalu berikutnya saudara sekalian, mengapa saya atau kita diciptakan? Yang ketiga adalah Tuhan menciptakan saya atau Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan namanya. Kita dapat melihat Yesaya pasal 43 ayat 7 di sana. Yaitu bahwa Tuhan menciptakan kita yaitu untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita, dalam setiap situasi apapun, Tuhan mau supaya kita senantiasa memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Lalu kita melihat berikutnya saudara sekalian, mengapa saya diciptakan atau mengapa kita diciptakan Tuhan. Kita melihat yang keempat di sini adalah Tuhan menciptakan saya atau Tuhan menciptakan kita untuk menikmati persekutuan dengan Dia atau supaya kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 bisa kita lihat di sana. Mazmur 27 ayat 4. Ya, saudara sekalian, bahwa Tuhan mau supaya kita melewati hari-hari kita, menjalani hari-hari kita, menjalani seluruh waktu dalam hidup kita, supaya kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Lalu kita melihat yang berikutnya, yang kelima, mengapa saya diciptakan atau mengapa kita diciptakan. Yang kelima adalah Tuhan menciptakan saya atau Tuhan menciptakan kita untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk menjadi rekan sekerjanya. Ya, saudara sekalian, bisa kita lihat Yohanes 15 ayat 15. Kita bukan lagi hamba tetapi sahabat. Sahabat menunjukkan bahwa kita adalah rekan sekerja Tuhan, rekan sekerja Allah. Allah melayakkan kita menjadi rekannya. Sebagai rekan, sebagai sahabat Allah, tidak ada segala sesuatu yang Allah rahasiakan. Sehingga rahasia Allah ungkapkan, Allah nyatakan melalui kebenaran firman-Nya. Sehingga segala sesuatu yang Allah ingin kita perbuat, mari kita menemukan, mencarinya melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan dalam hidup kita berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saudara sekalian, kita sudah tahu bahwa mengapa saya diciptakan, mengapa kita diciptakan, yaitu sebagaimana sudah kita belajar bersama-sama. Tuhan menciptakan saya atau kita semua supaya kita mencerminkan gambar Allah. Yang kedua, supaya kita berkuasa atas
ciptaan Allah itu sendiri. Yang ketiga, supaya kita memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang keempat, supaya kita menikmati persekutuan dengannya. Dan yang kelima, supaya kita menjadi rekan sekerja Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Salam.